Berlatar di sebuah hutan yang bernama Kongo, Afrika, terdapat sekelompok tentara bayaran yang tengah menjalani misi mencari sebuah berlian legend yang disebut opar. Diduga misi ini mereka lakukan untuk melunasi hutang negara mereka, yaitu Belgia. Kelompok tentara bayaran tersebut dipimpin oleh Leon Rom. Seiring perjalanan, mereka akhirnya dapat menemukan lokasi berlian opar berada. Form your lines. Namun sayangnya mereka menyadari bahwa masyarakat pribumi sudah bersiap menyambut dan menyerang mereka. Dari kekacauan ini hanya Leon Rom saja yang berhasil selamat. What will you do for them? Melihat Rom sendirian, Bonga selaku pemimpin suku mengidentifikasi maksud para tentara mendatangi kawasan mereka. Setelah mengetahui hal tersebut, Bonga lantas mengeluarkan berlian opar dari saku di tubuhnya dan membuat sebuah perjanjian dengan Rom, di mana dia akan memberikan Rom berlian opar tersebut dengan syarat jika Rom harus membawa Tarzan ke hadapannya. Bring it to me. All I need is a name. Selanjutnya, berlatar di London, Inggris, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama John Clayton. Saat ini dia tengah diundang Raja Belgia untuk menghadiri pertemuan dengan jajaran orang penting di sana. Pertemuan tersebut membahas di mana mereka mempunyai rencana akan melakukan kunjungan ke negara Afrika, seperti kunjungan ke gereja yang baru dibuka dan termasuk sekolah juga. Tetapi entah mengapa John tidak menyetujui rencana tersebut dan memilih pergi dari pertemuan. Mengetahui John tidak setuju, Dr. William selaku orang yang hadir dalam pertemuan tersebut mencoba membujuk John bahwa rencana mereka melakukan kunjungan ke Afrika bukanlah sebuah liburan, melainkan memastikan benar atau tidaknya berita bahwa Raja Belgia tengah melakukan aksi perbudakan kepada bangsa Afrika. Pasalnya banyak rumor yang mengatakan hal tersebut. Jika John setuju, maka Dr. Williams akan menemaninya. Cerita kemudian flashback belasan tahun yang lalu, waktu dimana John hidup di hutan Afrika bersama keluarganya. Mengapa? Ternyata John bukanlah anak dari keluarga sembarangan karena dia berasal dari keluarga kerajaan yang kaya atau mempunyai darah keluarga bangsawan. Nah, waktu John masih bayi, kedua orang tuanya terdampar di kedalaman hutan Afrika karena kecelakaan pesawat. Singkatnya, keberadaan mereka tak diketahui oleh siapapun hingga berbulan-bulan yang membuat mereka seperti seorang Tarzan yang bergelantungan di rumah pohon. I've done all shipwreck. Sayangnya, John yang masih kecil tersebut harus kehilangan ibunya karena berbagai virus dan penyakit yang menyerang. Serta tak berselang lama juga dia harus kehilangan ayahnya sebab hewan buas di hutan tersebut memakannya. Di sisi lain, seekor gorila betina yaitu Kala membawa putrinya yaitu Akut mendatangi keberadaan John dan membawanya untuk dirawat dan dibesarkan. Tetapi kedatangan John tidak diterima baik oleh para gorila sehingga nyawa John selalu diambang kematian. Singkatnya, John mulai tumbuh dewasa kala berhasil membesarkan John sampai menjadi seorang Tarzan. Suatu ketika John jatuh cinta dengan seorang guru yang mengajar di daerah sekitar hutan tempat tinggal John yaitu John Clayton. Pertemuan pertama mereka tidak berjalan mulus sebab di waktu yang sama gorila muncul dan menyerang John. Melihat itu, John sontak melindungi tubuh John dengan tubuhnya yang membuatnya terluka akibat serangan Akut selaku saudaranya sendiri. Lalu John membawa John ke desa tempatnya mengajar agar secepatnya mendapatkan pertolongan medis. Saat John pulih, ternyata di satu sisi dua orang pria sedang melakukan perburuan gorila.
Dan benar saja, tak membutuhkan waktu lama kedua pria tersebut berhasil membunuh ibu gorila yang merawat John. Mengetahui ibu gorila diserang hingga tewas, John tak tinggal diam. Dia dengan saudara gorilanya membalas dendam dengan mengejar kedua pria tersebut. Dan diketahui salah satu dari pria tersebut merupakan anak dari kepala suku Muha. Maka dari itu, Boonga ingin membalaskan dendamnya kepada Tom dengan memberikan berlian opar kepada Rom jika saja dapat menemukan John. Cerita kemudian kembali di masa sekarang di mana John meminta izin ke istrinya Jane untuk pergi ke hutan Kongo di Afrika. Jane awalnya merasa khawatir jika John pergi ke hutan tersebut, dia akan kembali lagi bergabung dengan saudara gorilanya. Namun, John meyakinkan bahwa perjalanannya ke Afrika bukan untuk kembali sebagai Tarzan lagi, melainkan hanya memastikan kegiatan perbudakan saja. Singkatnya, perjalanan pun dimulai. Dan kini mereka akhirnya telah sampai di Afrika. Kedatangan John disambut oleh para singa yang merindukan dirinya. Sedangkan Rom dan Fram mengetahui kedatangan John ke Afrika, lebih tepatnya di sebuah desa tempat Jane pernah mengajar. Rom meminta Fram untuk mengirim tambahan pasukan dengan berlian opar agar dapat menangkap Tarzan. Selain disambut oleh para hewan, ketiganya juga disambut oleh warga kampung di sana. Mereka begitu senang karena diketahui Jane dan ayahnya telah mengajari berbagai hal, termasuk berbicara bahasa Inggris kepada mereka yang tidak tahu apa-apa. Lalu malam hari pun tiba. Dr. William, Jane, dan John tengah menonton pertunjukan budaya dari suku tersebut. That's funny to everybody, huh? Saat itu juga kepala suku mengakui jika beberapa orang di sana diculik untuk dijadikan budak. Ketika John ingin bercinta dengan Jane, tiba-tiba datanglah para tentara utusan Rom yang mengancam penduduk suku sembari menodongkan senjata. Untungnya John sadar dan segera membereskan satu demi satu tentara utusan Rom. Sayang sekali rencana John tidak berjalan mulus karena puluhan tentara utusan Rom datang meringkusnya serta kepala suku juga harus tewas akibat dibunuh. Para tentara sungguh kejam, selain menangkap John dan Jane, mereka juga menangkap beberapa penduduk suku untuk dijadikan budak. You got the little monkey boy. Tanpa mereka ketahui, di sana juga ada Dr. Williams. Hal itu menjadi keuntungan sendiri karena secara diam-diam dia langsung membebaskan satu demi satu penduduk suku yang disekap. Alhasil mereka bersama-sama menyerang para tentara. Tetapi lagi-lagi rencana itu tetap saja tak bisa membuat John dan beberapa penduduk suku yang lain bebas. Akan tetapi John tiba-tiba terjatuh dan Jane masih dalam sekapan Rom. I need you to scream. Rom juga berpikir bahwa John pasti akan mencoba menyelamatkan Jane, makanya dia memutuskan untuk membawa Jane dengan kapal. Keesokan harinya, Dr. Williams akhirnya mengetahui bahwa aksi penyerangan semalam adalah ulah Leon Rom. Dia merupakan utusan Raja Belgia untuk menjalankan aksi perbudakan di sana. Mengetahui itu, John dengan para penduduk suku lantas membuat sebuah rencana pembebasan Jane. Nobody here is better than me with a rifle. That one right. Bagian ini paling kocak karena Dr. Williams harus kesusahan menirukan aksi John dan penduduk suku. Shit! Don't think for a second you're saving my life. Tapi syukurnya walaupun tercengang dia bisa melewatinya. Hingga mereka melihat kereta lewat yang dimana mengangkut ratusan penduduk suku untuk dijadikan budak. Tanpa rasa takut, John segera memasuki kereta dan menyerang penjaga di kereta tersebut.
satu di antara mereka ternyata merupakan pengawas pembuatan jembatan. Dia memberikan John dan Dr. Williams informasi bahwa Rom berhasil membuat benteng di beberapa wilayah. Benteng-benteng tersebut dihubungkan dengan kereta uap dan nantinya akan diisi para tentara bayaran yang dia dapatkan dari Fram. Nah, untuk membeli para tentara tersebut, dia harus menjual berlian opar. Tak hanya itu, dia juga ingin menjadi kaya dan juga ingin menyelamatkan Raja Belgia dari utang piutang. Congo within 3 days of He'll end up enslaving the entire country to get what he... Sebenarnya undangan John dari Raja Belgia untuk datang ke Afrika itu semua hanya rencana Rom saja. Dia berniat memancing John untuk datang ke hutan. Ketika dia berhasil menculik John, maka tentu saja John akan datang menyelamatkannya. Upaya ini dilakukan sesuai dengan keinginannya, yakni mendapatkan berlian opar ketika Rom memberikan Tarzan kepada Bonga. Jika saja John berani kabur, maka dia akan menjadikan nyawa penduduk suku sebagai taruhan. Selanjutnya, ketika berada di sebuah pegunungan, Dr. Williams menemukan sebuah bukti dari buku tentang aksi perbudakan yang dilakukan Raja Belgia. Buku tersebut juga menyertakan suku mana saja yang dijadikan budak oleh Raja Belgia. Those gorillas you used to live with? This says it's against the law. Zali likanisi banyatin, John. Lalu Dr. Williams menitipkan buku tersebut kepada para sekapan untuk menyimpannya. Sedangkan dia dan John akan mencari bala bantuan. Jika Rom meminta bala bantuan kepada Fram untuk mendapatkan tentara bayaran, John juga bisa. Malah bala bantuannya gak kaleng-kaleng cuy. Karena kalian pasti juga bisa nebak siapa yang akan membantu mereka. I wish I'd have to fight a coup. Understand? Tapi sebelum itu, John harus memancing kepala gorila terlebih dahulu, yang mana kepala gorilanya adalah Akut. Maksudnya tuh pemimpin gorila, bukan kepala gorilanya ya. Sedangkan Dr. Williams hanya diam saja karena dia tidak ahli dalam hal ini. Tentu saja John harus terluka parah sebab Akut begitu kuat. Dr. Williams pun segera membawa John untuk diobati. Sayangnya mereka kehilangan harapan. Mereka mau tak mau harus menyelamatkan John berdua saja. It's manageable. Syukurnya teman John yakni para gajah ingin membantu mereka. Sedangkan Rom saat ini tengah melewati sungai yang dipenuhi kawanan kuda Nil. Sungguh teganya mereka menenggelamkan penduduk suku yang membuat John sontak menyelamatkannya. Kesempatan itu dimanfaatkan Jen untuk mengajak penduduk suku tersebut kabur. Tetapi sebelum itu dia harus berurusan dengan kuda Nil. Keduanya berhasil kabur hingga ke hutan. Dia tak sengaja mendapati kawanan gorila yang asyik bersantai di sana. Sontak, Jen pun menundukkan kepala. Selanjutnya, Rom beserta para tentara tiba. Awalnya baik-baik saja, akan tetapi bodoh sekali salah seorang tentara menembak gorila dan membuat situasi yang menjadi kacau. Jen segera ditarik oleh para tentara. Dia berusaha meminta pertolongan kepada para gorila. Teriakan tersebut terdengar hingga ke telinga John. Mengenali teriakan tersebut adalah suara sang istri. John bergegas menuju tempat Jen berada. Singkatnya, John tiba, tetapi saat itu dia terlebih dulu menyelamatkan aku dari tembakan maut. Aksi John membuat Akut iba sehingga mereka bersatu untuk melawan para tentara. Sementara sebagian tentara tengah membawa Jan ke suatu tempat. Lalu di tengah perjalanan semua pasukan auto menoleh ketika
amarah Bonga semakin memuncak ketika John akhirnya datang menjemput Jane. Karena hal tersebut, John harus berhadapan dengan Bonga dan pasukannya sendirian, sedangkan Rom berhasil mendapatkan berlian beserta Jane yang masih menjadi tawanannya. Akan tetapi, ilmu bela diri yang dimiliki oleh Bonga membuat Tarzan jatuh tak berdaya berkali-kali. Singkatnya, Dr. Williams tiba di tempat kejadian, begitu pula dengan para gorila. I had none. Saat ada kesempatan, John memberitahu Bonga jika pasukan Rom akan kembali menyerang mereka setelah berhasil mendapatkan berliannya. Dr. Williams di sini menjadi penengah, di mana dia menyuruh Bonga untuk ikhlas dengan kejadian yang sudah berlalu. Toh tidak hanya Bonga yang kehilangan orang tersayang, John juga harus kehilangan ibu gorilanya. Tak jauh dari sana ada sebuah pelabuhan yang mana saat ini puluhan tentara Rom berada di sana. Untuk kesekian kalinya, John meminta bantuan ke para teman hutannya yang super mematikan untuk menyerang para tentara. Para budak yang disekap membebaskan diri serta turut membantu John. John kini berusaha mati-matian untuk menyelamatkan sang istri dari sekapan Rom. Walaupun salah satu kapal Rom berhasil berlayar, John tak menyerah. Dengan dibantu Dr. Williams, dia melakukan tindakan. Tetapi sayangnya, tak habis ide, John juga memanggil temannya yang tinggal di sungai tersebut dan... Singkat cerita, setelah bersusah payah, kini penduduk suku merayakan keberhasilan dalam mengalahkan pasukan Belgia. Karena akhirnya juga mereka selamat dari perbudakan. Sementara setelah Dr. Williams tiba di London, ia menunjukkan bukti perbudakan berupa buku tadi ke pihak berwenang agar Raja Belgia mendapatkan ganjaran atas perbuatannya. Mengetahui aksi Dr. Williams dalam mengungkap kasus ini, pihak berwenang lantas memberikan gelar dan pujian untuknya. Investigated. We have witnesses. Kemudian 1 tahun berlalu semenjak kejadian itu, di mana John dan Jane memutuskan tinggal di Afrika bersama penduduk suku. FYI, saat ini mereka tengah berbahagia karena keduanya telah mempunyai bayi. Ya, akhirnya kebahagiaan mereka lengkap dan film pun tamat. They speak of his power over the animals of the jungle.